Shalom saudara, haleluya. Apa kabarnya? Pasti luar biasa, amin. Siap diberkati firman Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang luar biasa. Kami butuh firman-Mu Bapak, berbicara kepada setiap kami. Taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu, sehingga dimanapun jemaat-Mu berada, apapun keadaan mereka, saat mereka mendengar firman Tuhan, mereka dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Pak. Kami siapkan hati untuk kami mendengarkannya. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, mari buka bersama dengan saya firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 3 ayat 10 sampai dengan 12. Keluaran 3 ayat 10 sampai dengan 12 ya. Keluaran 3 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin. Saudara, firman Tuhan kita tahu Musa diutus oleh Allah. Musa diutus oleh Allah membebaskan umat Israel dari Mesir. Semua kita tahu ceritanya. Kita lihat bagaimana Musa yang luar biasa. Saudara, 2 juta orang dibawa ke padang gurun. Itu luar biasa dalam pembebasan. Saudara, saya sebagai pendeta ataupun saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, kita tahu sebagai pendeta, gembala sidang atau sebagai penginjil apapun, saudara, kita lihat seperti ini saudara. Kalau kita sebagai pendeta, mungkin kita melayani jemaat khotbah. Saudara mungkin dilayani ya oke lah 2 jam. Atau saudara telepon sama saya, kita sharing, kita konseling by phone. Berapa lama? Sejam, 2 jam. Saudara, tapi Musa itu luar biasa. Dia tidak melayani cuma 1 orang, yang dia layani 2 juta orang. Dan pelayanannya luar biasa. Berapa lama? 1 kali 24 jam. Saudara, seminggu, 7 hari dalam seminggu, 30 hari, saudara, setiap hari dalam setiap bulannya. 12 bulan setiap tahunnya, dan bukan cuma 1 tahun, 40 tahun. Wow, luar biasa. Itu pelayanan daripada Musa. Dan pelayanan dalam nyangkup apa? Bukan pelayanan dalam konseling saja, bukan pelayanan mengenai sakit penyakit, bukan pelayanan mengenai terobosan, pelayanan daripada Musa. Terus makan, minum, tidak ada daging. Dapat kita bayangkan di padang gurun bagaimana kita bisa mendapatkan makanan dan minuman dalam keadaan terik seperti itu. Di mana ada sumber makanan, di mana ada warteg, di sana tidak akan ada. Pelayanannya saudara yang luar biasa. Bajunya 40 tahun tidak pernah rusak, kasutnya 40 tahun selalu baru. Itu yang luar biasa saudara. Inilah Musa. Dan pelayanan Musa yang seperti itu, apa upahnya? Apa upahnya? Dia sendiri tidak masuk dalam tanah Kanaan. Ke dalam tanah Kanaan dia sendiri tidak masuk di sana. Ini pelayanan yang luar biasa daripada Musa. Saudara dan saya, kita punya panggilan masing-masing. Kita punya panggilan masing-masing. Saudara, bagaimana caranya? Bagaimana hari ini kita belajar bagaimana awal daripada Musa bisa dipakai dengan luar biasa. Saudara, saya berdoa supaya kita mulai dibukakan, supaya karunia Tuhan atas setiap kita jangan sampai terhambat. Sebagaimana Tuhan memakai Musa, Tuhan juga bisa memakai saudara dan saya. Untuk apa? Dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaan, karir dan bisnismu. Tuhan bisa memakai semua untuk kita menjadi saluran berkat. Siap diberkati? Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam ayat ke-11. Firman Tuhan dalam ayat ke-11, saudara. Firman-Nya berkata, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, kalau Musa ditanya, kalau saudara ditanya, pergi ke Mesir, bebaskan umat Israel.
Kemudian saudara bertanya, menjawab begini, siapakah aku ini yang akan pergi ke Mesir? Siapakah aku ini yang akan membebaskan umat Israel keluar dari Mesir? Siapakah aku ini? Saudara, jawaban saudara seperti itu. Apakah itu jawaban merupakan satu wujud kerendahan hati, saudara? Atau rendah diri, saudara? Bukan kurang tepat, tapi saya lihat di sini adalah satu, bukan rendah diri, bukan rendah hati, tapi tahu diri. Jadi topik khotbah saya pada saat kesempatan hari ini adalah tahu diri. Apa saudara? Tahu diri. Kita tahu potensi kita, kita tahu keadaan kita. Itulah khotbah kita, judul khotbah kita pada saat kesempatan ini. Saudara, kenapa saya berkata seperti itu? Saudara, berapa banyak ya, bukan tangan Tuhan kurang panjang, pendengarannya kurang tajam, tetapi kita yang nggak tahu diri. Kita nggak tahu potensi kita, kita nggak tahu keadaan kita. Kita melewati segala sesuatu sehingga Tuhan tidak bisa bekerja kepada buat saudara dan saya. Hari ini, kalau saja kita tahu diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara, sebenarnya ya, Tuhan tuh mau memakai setiap kita, tapi kita yang nggak tahu diri. Kita nggak tahu diri kita, dan akhirnya Tuhan nggak bisa memakai kita seutuhnya karena kita nggak tahu diri. Saya berdoa hari ini saudara, supaya potensi daripada Tuhan atas setiap kita, atau kuasa Tuhan atas setiap kita nyata sempurna. Ada amin? Ya. Yeah. Kenapa saya berkata gitu? Saudara, Musa bisa dipakai dengan luar biasa. Prosesnya, ada tahapan prosesnya. Proses yang pertama, saudara, dia sekarang tahu diri. Dulunya tidak tahu diri. Jawaban Musa berkata, siapa aku? Aku bisa apa? Aku mau diutus ke Mesir. Ini jawaban yang tahu diri. Dan dia pernah tidak tahu diri. Makanya Tuhan tidak bisa bekerja. Delay 40 tahun karena si Musa. Kita lihat firman Tuhan dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 12. Keluaran 2 11 sampai dengan 12. Saudara, dia pernah tidak tahu diri. Keluaran 2 11 sampai dengan 12. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Lihat saudara, Musa itu tidak tahu diri banget. Dia punya keinginan, dia punya kerinduan, bahkan dia luar biasa. Dia tidak mau hidup bermewah-mewah di istana. Dia lebih suka ada bersama-sama dengan saudaranya. Dia tinggalkan kemewahan untuk dia bisa bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Dia punya ambisi, dia punya keinginan, dia berpikir, dia mengira Tuhan pakai dia, saudara. Di suatu saat ada orang Mesir ribut dengan orang Israel, dia bantu orang Israel, dia bunuh orang Mesir itu. Wow, saudara. Dia tidak tahu diri, dia tidak tahu siapa dia gitu loh. Dia mau menolong orang Mesir, dia mau menolong orang Israel, dia tidak tahu potensi dia tuh seperti apa. Dia main jalan aja seperti itu. Saudara, maaf, apa yang terjadi? Dia boleh punya ambisi, tetapi yang luar biasanya saudara, apakah dia benar-benar? Kita lihat di dalam ayat keempat, ayat ke-14, saudara. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Saudara, dia punya ambisi yang luar biasa. Pertama ribut antara Mesir dan orang Israel. Dia bela orang Israel, dia bunuh orang Mesir. Kemudian saat satu peristiwa lagi, orang Israel dengan orang Israel, dia tegur mereka. Langsung di antara mereka berkata, siapa engkau? Apakah engkau akan menjadi hakim atas setiap kami, ketua atas setiap kami? Dia ketakutan, dia berpikir, yang kemarin itu dia bunuh, dia simpan, dia dikubur, itu sudah ketahuan, dia kabur. Saudara, maaf, kita tidak pernah akan bisa dipakai oleh Tuhan. Karena bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Dia kita baru bekerja. Musa berpikir hanya dengan ambisi, dengan kemauan. Hanya sangkanya, hanya dia berpikir Tuhan memakai dia. Terlalu sombong dia. Dia tidak tahu diri. Saudara, Tuhan mau memakai saudara dan saya, amin. Amin. Tuhan mau memakai saya dan saudara saya, amin.
Dia mau memakai saudara dan saya. Amin. Oke, dan dia mau memakai kita. Oke, bukan karena kita punya fasilitas. Musa berpikir, dia anak pangeran, walaupun dia dipungut. Dia punya tentara, dia punya power. Dia dididik di Mesir. Itu ilmu yang paling luar biasa saat itu. Dia lulusan Mesir. Dia mampu. Tapi untuk bisa membebaskan umat Israel, Tuhan tidak perlu kepandaianmu, tidak perlu fasilitasmu, tidak perlu kekuatanmu, tidak perlu kehebatanmu, tidak perlu itu semua. Itulah malah sebaliknya, karena engkau merasa hebat, merasa mampu, merasa sanggup, Tuhan tidak bisa memakai Musa. Dan Tuhan tidak bisa memakai saudara. Karena apa? Merasa mampu. Oleh karena itu saudara, siapapun kita yang mau diberkati oleh Tuhan, atau dipakai oleh Tuhan, kita harus sadar diri, kita harus tahu diri. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Dia, kita cakap menanggung segala perkara. Ada amin? Yes. Dan kita lihat, boro-boro dia untuk mau membawa umat Israel ke Mesir. Hanya sama orang Israel ditanya seperti, engkau emang mau memimpin kami? Mau seperti yang kemarin? Kau bunuh tuh orang Mesir, kau tanam dia di sana, kau sembunyikan di sana. Baru dikatakan seperti itu sudah ketakutan. Belum lagi menghadapi tentara, belum lagi menghadapi Firaun, belum lagi menghadapi kekuatan yang luar biasa. Baru seperti itu aja dia kabur. Karena itulah, bayangkan di Mesir seperti apa, di padang gurun seperti apa, babak belur bisa. Saudara, ada lagi contoh. Ada lagi contoh. Kita lihat contohnya, saudara. Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berikanlah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus ku minum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Haleluya. Karena inilah permintaan yang tidak tahu diri. Dia tidak tahu diri. Dia berkata, Tuhan, nanti anak-anakmu satu di samping kanan, satu di samping kiri. Tuhan berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bisakah kamu minum cawan yang aku minum? Dia berkata, oh minum, aku bisa. Kita berpikir cawan seperti apa saja, seperti minuman, emang kopi, emang teh, emang di situ. Seorang cawan di sini adalah penderitaan yang harus dialami. Yesus sendiri di Taman Getsemani. Yesus sendiri di Taman Getsemani, dia ketakutan, keringatnya keluar seperti darah. Dan dia berkata, kalau bisa Tuhan, cawan ini berlalu Tuhan. Kalau bisa, dia sendiri akan menolak cawan itu. Karena dia tahu arti daripada itu semua. Bukan semata-mata minuman bandrek, bukan semata-mata kopi, bukan semata-mata teh, bukan semata-mata Coca-Cola. Tetapi ini penderitaan. Saudara, Yesus sendiri merasa takut di sana. Kita yang tidak tahu diri, kita minta semuanya. Tuhan, aku minta ini, aku minta ini. Saudara, maaf. Kalau saja kita tidak tahu diri, Tuhan tidak akan bisa bekerja melalui setiap kita. Dengan kita kesadaran kita siapa kita di hadapan Tuhan, Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Ada amin. Oleh karena itu, jangan sombong. Sadar diri kita perlu Tuhan. Saudara, amin. Saya ingat satu cerita, saudara. Bukan satu cerita. Saya ingat waktu pelayanan saat saya jadi koordinator di Tiberias, ada hamba Tuhan yang luar biasa. Pendeta Frankie Pantau, urapannya luar biasa, haleluya, rubuh semuanya. Konseling pelepasan itu luar biasa, saudara, luar biasa, saudara. Karena memang pendeta itu luar biasa, jadwalnya kan padat, saudara. Banyak, jadi dari sini ke sana, dari sana ke sana, dari sana ke sana, itu padat sekali. Satu saat yang mau didoakan itu banyak, saudara, dan waktu sudah mepet. Hambanya tidak punya waktu cukup panjang untuk mendoakan satu dengan demi satu. Dia panggil koordinator, dia panggil saya. Bantu tumpang tangan, bantu doakan mereka, bantu udah gitu kan. Saya berkata, aku doakan. Aku tidak bisa. Tapi karena semua orang udah melihat ke saya dan Tuhan udah panggil saya, mau tidak mau saya harus jalan ke sana. Dan saya berkata, gue bisa apa? Ini gimana caranya? Saudara, itu hambanya kalau doakan, grup
seperti itu. Wah, luar biasa, semuanya seperti itu. Dengan hati kejut-kejutan saya datang dan berkata, Tuhan, aku bisa apa Tuhan? Ya udahlah Tuhan, terserahlah. Mau jatuh, nggak mau jatuh, terserah. Emang aku bukan pendeta. Waktu itu koordinator, saudara. Terserahlah Tuhan mau pakai atau tidak mau pakai, mau jatuh, mau terserah gitu kan. Saya datang doakan satu. Dalam nama Yesus saya doakan gini. Biasa. Begitu yang ketiga saudara doakan, jatuh, kebetulan kali gitu kan. Doakan lagi yang keempat, jatuh, jatuh, manifestasi, jatuh. Saya juga heran, kok jatuh, saudara? Hamba Tuhan di sana doakan jatuh di sini, saya doakan di sini, jatuh di sini. Kita kayak seperti balap-balapan, jatuh, manifestasi, gitu kan. Saya berkata, bisa juga gua, jatuh, kan. Luar biasa saudara. Kita sama-sama saya sibuk sampai akhirnya semua selesai. Doa berkat udah selesai. Saudara, selesai semuanya itu saya berkata gini, hebat juga ya. Hebat juga ya. Jatuh. Saingan. Oke, dia 2, gua 1. Nggak apa-apa, tapi kan jatuh. Pendeta urapan. Luar biasa. Saya senang banget. Luar biasa. Terus minggu besoknya saya lihat ada lagi jadwalnya. Waktu itu jadwalnya di Kelapa Gading, Boulevard Selatan sana, saudara, di Wendy's, saudara. Waduh, minggu depan ada lagi. Saya siapin diri. Ntar gua doain lagi nih. Yes, doain lagi. Excited banget itu ibadah seperti itu. Altar call ini yang gua tunggu. Yes, gitu kan. Doakan gitu langsung. Pangul, ada lagi. Yes, dipanggil lagi, doakan. Saudara, tumpang tangan. Saudara, terjadi apa? Gua tumpang tangan sampai 20 orang, kagak ada yang goyang satu pun. Nggak ada yang goyang, sampai stres keringetan saya. Ngelirik ke sana jatuh. Kok gue nggak jatuh? Gue nggak jatuh. Saudara, itulah yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Apakah Tuhan tidak sama, tidak hadir, tidak ada? Saudara, ini yang membedakan adalah motivasi saya. Motivasi saya yang pertama adalah saya dipaksa datang dan saya berserah kepada Tuhan, bekerja dengan luar biasa. Tapi pada kesempatan yang kedua, begitu ada kesempatan lagi, saya sudah excited di sana. Daging saya yang mau dan daging saya yang menonjol di sana, dan aku yang menonjol. Aku kepengen lihat seperti itu. Gue nggak bisa apa-apa. Disitulah, malunya bukan main. Tapi ya udahlah, haleluya. Mau jatuh terserah, selesai. Kepengen cepet habis sana gini. Karena apa? Rasanya kok gitu ya. Padahal minggu kemarin kan rasanya, dadanya langsung yes. Saudara, tahu diri lah, ngusir setan. Bagaimana mungkin saya bisa ngusir setan? Bagaimana mungkin kita bisa bikin orang jatuh, tergeletak? Bagaimana mungkin saya bisa membuat orang manifestasi kalau Tuhan tidak bekerja melalui saya? I'm nothing. Saya tidak bisa apa-apa. Saya siapa? Karena disitulah saya mulai didewasakan. Disitulah saya mulai mengandalkan Dia. Karena inilah yang terjadi. Kita harus tahu diri siapa kita di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Amin. Oke, kita yang kedua. Kenapa sih kita harus tahu diri? Kenapa kita harus tahu diri? Kita lihat di dalam Matius 10. Matius 10 ayat 9 sampai dengan 10. Janganlah kamu membawa emas, perak, tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara, ini firman Tuhan berkata, waktu Tuhan mengutus murid-muridnya, Tuhan berkata, jangan bawa apa-apa, jangan bawa duit, jangan bawa baju, jangan bawa bekal, jangan bawa ini, jangan bawa ini. Ini yang terjadi, saudara. Sampai saya berkata waktu firman Tuhan saya baca ini, saya berkata ini, gimana mungkin? Masa kita di jemaat minta-minta? Masa kita mentalitas minta-minta memberi? Iya, masa kita minta-minta kepada mereka? Tapi itulah yang Tuhan mau. Kadangkala yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja dengan luar biasa karena kita punya uang banyak. Yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja dengan kita karena kita punya semuanya. Kita punya baju, kita punya celana, kita punya duit, kita punya makanan, kita punya segala sesuatu. Kita nggak butuh apa-apa.
Saudara, dan itu yang menjadi hambatan. Tapi Tuhan berkata, jangan bawa apa-apa. Andalkan kuasa Tuhan. Dan disitulah kita baru sungguh-sungguh mengandalkan dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Untuk orang yang kita doakan, untuk orang yang kita tumpangi, untuk orang yang sakit, untuk orang yang punya problem. Di situ kita berdoa dengan sungguh. Kita minta hadirat Allah. Saudara, kalau hadirat Allah tidak nyata di situ, kita nggak bakalan bisa tinggal di situ. Tapi kalau hadirat Allah nyata di tempat itu dan kuasa kesembuhan terjadi, kita dikasih makan, kita dikasih segala sesuatu. Karena apa? Mereka sangat diberkati, maka kita diberkati. Tapi kalau kita datang ke sana tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada mujizat-mujizat, nggak mungkin mereka akan welcome seperti itu, tanda kutip. Sekedarnya. Tetapi kalau kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, saudara, jadi anak raja di sana. Semua makanan enak dikeluarin. Karena apa? Karena mereka yang sakit, mereka yang punya problem, kuasa Tuhan dinyatakan, mau problem masalah mereka selesai. Itulah makanya Tuhan berkata gini, yang menjadi hambatan untuk dia bisa bekerja dengan luar biasa karena akunya kita. Kita punya uang, kita punya fasilitas, kita punya kepandaian, kita punya pengalaman, kita punya koneksi, kita punya. Itu yang membuat kita, yaitu yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja dengan sempurna. Nah, firman Tuhan yang terakhir kita lihat 2 Korintus 12 ayat 9. Saudara, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Siapa yang berdoa seperti ini, saudara? Siapa yang berdoa seperti ini? Paulus. Dia dipakai luar biasa, dan ada duri di dalam dagingnya, dan dia berdoa 3 kali, Tuhan tidak menjawab. Dan Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahan kuasa menjadi sempurna. Saudara, itu yang terjadi, saudara. Waktu dia lemah, waktu dia tidak mampu, disitulah kekuatan daripada Allah yang keluar. Tapi waktu kita kuat, kita sanggup, kekuatan Allah tersembunyi. Tersembunyi di balik kekuatan saudara yang terbatas itu. Oleh karena itu, saudara, hari ini pandemi COVID-19 berlarut-larut, tidak selesai-selesai. Saudara, saya tidak salahkan saudara kalau ada obat ini, pakai obat ini. Saya tidak masalah. Saya tidak berkata itu tidak boleh, bahwa itu dosa. Saudara, mesti ada virus anti ininya, mesti minum obat ini, mesti jaga badan. Itu tidak apa-apa, tapi satu hal yang saudara harus tahu. Satu hal yang saudara harus tahu. Siapa di balik semuanya ini? Kekuatannya ada Tuhan. Mamanya begini. Dokter, apakah dosa kita ke dokter? Kalau punya uang, apakah kita dosa punya uang? Kalau kita punya teman, apakah kita dosa kalau kita punya teman? Kalau kita memakai teman, kalau kita memakai uang, kalau kita memakai dokter, kalau kita memakai segala sesuatu, ya apakah itu dosa? Masalahnya bukan seperti itu, saudara. Yang membuat dosa kalau kita mengandalkan dokter, kalau kita mengandalkan uang, kalau kita mengandalkan teman-teman kita, kalau kita mengandalkan mereka lebih daripada Tuhan, itulah masalahnya. Oleh karena itu, saudara, dalam keadaan seperti ini, kita tidak perlu menuding-nuding siapapun. Kita tidak perlu mencari-cari. Tetapi satu hal, dahulukan dia. Cari wajahnya, cari tuntunannya, cari hikmat daripada Allah. Melalui hikmatnya, tuntunan Tuhan. Tuhan menuntun kita kepada dokter, Tuhan menuntun kita untuk kepada obat, Tuhan menuntun kita kepada siapapun. Kalau Tuhan sudah menuntun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, jadi bukan dokternya, bukan obatnya, saudara, bukan teman-temannya, bukan mereka, saudara, tetapi kitanya. Kita mengandalkan mereka lebih daripada Tuhan. Itu masalahnya. Dahulukan Tuhan, cari wajahnya, nomor satukan dia, maka kita akan lihat bagaimana dia bekerja dengan luar biasa. Ada amin? Itulah yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara, siapapun kita hari ini, ingat, Tuhan tahu apa yang menjadi masalahmu. Andalkan dia, jalan keluar menjadi bagian kita. Tentukan kepada kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami lebih lagi, Bapak. Mengingatkan kepada setiap kami, Bapak. Kami tahu, kami sadar siapa kami, supaya kami tidak sombong. Kami tahu diri. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa mampu. Kami tidak bisa bekerja apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Berkati jemaatmu dimanapun mereka berada untuk mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Berkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran yang terendah.
Tuhan berkati ekonomi kami Bapak. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan karena ada orang benar, ada saudara dan saya, ada kita yang berdoa, ada orang benar yang berdoa untuk negara ini, maka negara ini akan dipulihkan. Ekonomi negara ini akan dipulihkan karena Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dari sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.